Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan pemirsa sebagaimana yang sudah saya paparkan ya di prolog tadi bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru SMK Ponpes Manbaul Ulum ya. Duku Puntang Kabupaten Cirebon ya. Di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu ada Kepala Sekolah SMK Ponpes Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon, ada Dr. Andes Haji Apai Jafar MSI. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam kabarnya nih Pak warahmatullahi Haji? wabarakatuh. Baik-baik saja. Oke, terima kasih nih Pak Haji Apai Alhamdulillah. sudah Iya. menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Haji Apai ini pemirsa ada aktivis Islam ya, tokoh muda ini pemirsa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Ponpes Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon, ada Kang Masdum Mustakwa ST. Selamat pagi Kang Masdum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabarnya Kang warahmatullahi Masdum? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Oke, Abdul. terima kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS, Anda juga bisa interaktif langsung. Dan saya langsung ke Pak Haji nih, Pak Haji. Mangga. Bisa Pak Haji sampaikan dulu ya, ceritakan sejarah singkat adanya SMK Pondok Pesantren Manbaul Ulum ini. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa SMK Ponpes Manbaul Ulum itu awalnya adalah Heeh. kelas jauh dari SMK Manbaul Ulum. Oh, awalnya dari SMK Manbaul Ulum gitu ya. Karena waktu itu ada kelas 1 atap, kelas jauh, Heeh. kemudian kelas di perbatasan. Heeh. Pada tahun 2004 itu kami membuka kelas jauh. Pada waktu tempatnya di Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Sesuai dengan perjalanan, kemudian kami harus secara mandiri. Oleh karena itu pada tahun 2006 maka terpisahlah antara SMK Manbaul Ulum dengan SMK Ponpes Manbaul Ulum. Secara manajerial, kalau awalnya satu. Oh, satu itu. Jadi baik kepala sekolah dan lain sebagainya itu di SMK Manbaul Ulum. Pada tahun 2006 itu baru secara manajerial dan lain sebagainya terpisah dan mandiri. Awalnya kami dulu namanya jurusan perdagangan. Kemudian dibukalah pada waktu TKR, TSM, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, karena untuk membedakan dengan sekolah induknya. Sehingga pada tahun 2007 maka secara resmi ada 3 jurusan. Oh, Yaitu jurusan apa saja? jurusan perdagangan, kalau sekarang BDP, bisnis daring dan pemasaran. Yang kedua TKR, kalau sekarang Apa itu? TKRO, teknik kendaraan ringan. Jadi teknik terhadap mobil tapi yang ringan-ringannya aja. Kemudian yang 3 teknik sepeda motor atau TSM yang sekarang menjadi TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Kesininya setelah tahun 2007 perkembangannya ke sini ya. ya alhamdulillah kami sudah punya gedung sendiri sekarang. Oh, SMK Ponpes nih. Iya, jadi kalau Manbaul Ulum itu sebelah utara jalan, kalau kami masuk ke dalam, tapi alhamdulillah di sana juga ada pondok pesantrennya khusus bagi bapak dan ibu yang punya putra putri untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK dan berminat untuk sekalian mondok, disediakan ada pondok pesantren. Dan insya Allah kami juga di sana dengan para ustadz yang keluaran baik dari Al-Amin atau dari Gontor. Oh, Al-Amin Madura ya? Al-Amin Madura. Iya, oke ya. Oke, tahan dulu ya. Pak Haji Apai Jafar ya. Saya ke Kang Masdum nih. Kang Masdum, ini kan tadi disampaikan sejarah singkat ya tentang SMK Pondok Pesantren Manbaul Ulum ya. Nah, ini sudah dibuka PPDB Kang Masdum? Alhamdulillah sudah. Nah, itu dari kapan hingga kapan sih gitu? Kalau kita buka pertama dari akhir bulan kemarin, pas bulan Mei kita sudah buka dan kita akan tutup
di pertengahan bulan Juli. Oh, di pertengahan bulan Juli. Ya, di pertengahan bulan Juli karena untuk tahun ajaran ke depan itu kita masuk tanggal 18 Juli. Oh, Jadi 18. satu minggu sebelum 18 Juli itu mungkin sekitar 10 atau 11 itu tanggal 10 itu udah kita tutup. Dan kemudian langsung sekarang sudah di akhir bulan itu nanti sudah mulai daftar ulang dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah di kita sekarang sudah pendaftar sudah cukup banyak. Oh. Sekarang sudah mulai di atas sudah mulai di angka 200 pendaftar. Oh, Dengan target kita 400 ya tinggal setengahnya lagi apa namanya itu bisa. Tapi optimis ya? Optimis Iya, karena sekarang masih bulan Juni ya. Juni. Jadi masih 1 bulan untuk 200 yang ditargetkan terakhir yaitu sampai 400 itu insya Allah terpenuhi. Dan itu dari mana saja gitu yang daftar, Kang? Kalau sekolah-sekolah yang pendaftar yang paling banyak itu ada di 4 kecamatan. Yang pertama Duku Puntangnya sendiri, terus kemudian Palimanan, Depok, Plumbon, dan Sumber, berarti 5 yang paling banyak. Gitu. Itu yang paling dominan. Selebihnya kemudian yang lain dari ada dari misalnya dari luar kota dari luar Cirebon ada gitu. Sambil nyantri lah di situ ada. Ada Dari beberapa, mana gitu, Kang? Ada dari Jakarta, Bekasi, terus banyaknya juga dari Brebes, Indramayu, Bang ya? Indramayu ada, Majalengka. Jadi ada dan Kuningan. Itu kalau yang dari luar kota biasanya yang sekaligus pesantren karena di kami itu tidak semuanya pesantren. Jadi ada yang mukim atau pesantren, ada juga yang umum. Nah, yang umum ini yang bolak-balik. Yang umum itu yang bolak-balik. Nah, itu yang tadi dari 5 kecamatan itu gitu ya. Sisanya kalau yang dari luar kota itu rata-rata memang mereka mukim atau pesantren itu di pesantren Manbolulu. Oke. Kemudian itu kan untuk menarik peserta didik baru nih, Kang Masdum. Itu sekolah pondok pesantren ini menyediakan apa saja misalnya dari sisi sarana prasarana. Misalnya fasilitasnya atau bagaimana sih gitu, Kang Masdum? SMK Ponpes Manbolulu ini alhamdulillah tergabung juga kepada sekolah SMK Pusat Keunggulan program pemerintah itu. Memang awalnya SMK Pusat Keunggulan itu kan berawal dari program Center of Excellence. Jadi jurusan awalnya itu dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi untuk perlengkapan karena semua sekolah yang tergabung di SMK Pusat Keunggulan ini dari sisi fasilitas, dari sisi yang lainnya itu sudah distandarkan dengan kebutuhan di industri. Sehingga insya Allah untuk kelengkapan di 4 jurusan itu kita cukup lengkap. Fasilitas-fasilitas lain seperti ruang praktek siswa, ya terus apalagi kalau ruang teori itu sudah cukup lengkap gitu kan di SMK Pusat di SMK Ponpes Manbolulu. Oke, itu ya kembali saya ke Pak Haji. Apa ini Pak Haji? Iya. Itu yang tadi Kang Masdum sebutkan tentang PPDB ya. Nah, tentang jurusan yang tadi itu ada 4 gitu kan ya. Iya. Nah, jurusan ini apa mulai dari awal masuk atau memang di kelas 1 ke kelas 2 itu mulai di penjurusan di situ atau memang dari awal? Pak Haji, untuk SMK itu kan dari awal. Dari awal. Dari awal masuk harus sudah milih jurusan apa. Gitu ya. Tapi Jadi, di SMK Ponpes Manbaul Ulum untuk memilih jurusan itu apa ada tes psikologi dulu atau memang apa gitu? ada. Jadi disesuaikan dengan minat daripada siswa, kemudian senangnya di bidang apa gitu. Mereka kalau misalnya di bidang perdagangan kan ada BDP, bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring itu jualan tapi online. Kami tidak menyediakan toko di sana. Tapi anak setiap semester harus bisa menjual produk-produk yang di koperasi ada. Tapi melalui HP aja, melalui HP. Jadi toko tanpa gedung. Toko tanpa gedung karena guru-guru di kami juga pada bisnis. Ada yang kerudung, ada yang pakaian, ada yang sepatu dan lain sebagainya sehingga anak itu onlinean lah ya. Online setiap semester itu berkewajiban untuk ya sebenarnya sih tidak dipaksakan, tadi berkewajiban untuk latihan untuk berjualan secara bisnis sehingga nanti ketika sudah jadi alumni, sudah keluar itu mereka sudah biasa berjualan melalui online. Itu tujuannya ya. Iya, tujuannya. Kemudian, dan yang paling banyak digemari apa gitu 4 jurusan ini? Yang banyak dipilih maksud saya. Teknik sepeda motor. Oh, teknik sepeda motor. Teknik bisnis sepeda motor itu paling banyak. Yang kedua kemudian kendaraan ringan. Karena kami kerjasama dengan Nissan, dengan
Daihatsu. Kalau sepeda motornya kami bekerja sama dengan Honda, sehingga ketika Pokoknya anak, sesuai dengan yang di iklan itu ya. iya, jadi sekarang juga ada yang sudah pergi ke Kerawang nih, yang alumni sekarang tuh sudah pergi ke Kerawang untuk bekerja di sana ya. iya. Kami juga kemarin mengirimkan siswa sebanyak berapa mobil kemarin tuh? 3 mobil. 3 mobil Itu untuk kemana gitu Pak? ya untuk ujian itu. Jadi nanti secara bertahap mereka akan dipanggil oleh Baik. Astra, oleh Honda. Baik. Ya alhamdulillah karena di kami juga ada BKK untuk mengelola atau Baik. ya BKK itu untuk para alumni yang sudah selesai, yang belum bekerja, asal setiap saat menghubungi kami. Baik. Sehingga yang belum kerja, kalau yang sudah kuliah sih ya, Iya. alhamdulillah kami memang dorong tidak puas berpendidikan di SMK, tetapi harus melanjutkan kuliah. Baik, baik. Oke, dan nanti saya ke Kang Masdum lagi ya, berkaitan dengan tadi fasilitas sudah gitu ya. Iya. Kemudian di SMK Ponpes Man Baul Ulum ini, Kang Masdum, apakah juga agar peserta didiknya ini betah, ya, itu kemudian apalagi selain fasilitas yang ada di dalamnya nih kelebihannya ya. Oke, tahan dulu Kang Masdum dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda ingin memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau SMS, silakan bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Kang Masdum, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya ini tentang program unggulan yang ini menyambung tadi dari Kang Haji apa ya? Silakan program unggulan, terutama ini terutama di siswa ya, di apa gitu, silakan Kang Masdum. Baik, terima kasih Mas Apip. Jadi untuk program unggulan di SMK Ponpes, kita menerapkan ada 4 standar kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kompetensi vokasional atau kompetensi yang berkaitan dengan jurusan masing-masing, baik TKR, TSM, BDP maupun DKP. Itu menjadi target pertama. Yang kedua adalah target kompetensi keagamaan. Yang membedakan karena kita juga pakai nama SMK Ponpes gitu. Di SMK Ponpes itu tiap 2 jam di awal dari Senin sampai Jumat itu ada yang program yang disebut tahsin. Nah, jadi kita peserta didik itu diajak mengaji di 2 jam pertama itu. Oh, dari pukul berapa hingga berapa gitu Kang Masdum? 2 jam pertama itu berarti pukul 7 sampai pukul 8 lebih 10 gitu ya. 1 jam lebih kalau. Jadi masuk sih jam 7? Masuk jam 7. 2 jam pertama itu kita tahsin terlebih dahulu. Ini untuk pendidikan karakter juga nih ya? Pendidikan karakter. Tetapi tahsin, program tahsin ini jangan hanya dimaknai sebagai mengaji. Tetapi juga ada target tahsin yang lain, yaitu pembelajaran keagamaan yang lain. Seperti misalkan kita tes semua berwudunya, sholatnya, termasuk bacaan-bacaannya gitu. Terus ada yang sifatnya penguatan supaya mereka ketika di masyarakat itu bisa disebut alumni SMK Ponpes, jadi bisa ngurus jenazah gitu. Oh, bagus itu. Ada program ada gitu. Dan itu ada menyembelih hewan kurban. Ini gitu. Barang langka Pak, mengurus jenazah itu kan. Gitu. Termasuk ya dari mengurus. Itu dipraktekkan juga di SMK Ponpes Man Baul Ulum. Di tiap angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu targetnya berbeda. Sampai di kelas 12 itu kita harapkan ada kemampuan mampu menjadi khutbah Jumat gitu. Sehingga kelangkaan anak muda yang seperti ini itu bisa didapatkan di SMK Ponpes. Iya, gitu. Iya, termasuk itu tadi ngurus jenazah itu ngurus ya. Jenazah. Paling tidak memang mengurus jenazah karena untuk keluarga mereka sendiri kan gitu ya. Sampai tahap terakhir menguburkan itu harus bisa dari mulai memandikan gitu dan yang lain sebagainya sampai terakhir itu. Itu kompetensi yang kedua. Kompetensi yang ketiga itu kompetensi bela bangsa. Kompetensi bela bangsa ini kita kerjasama dengan Polsek dan Koramil. Jadi biasanya ada pembinaan secara rutin juga, termasuk juga kita sering mengikuti
pelatihan bela bangsa yang diadakan oleh Korem dan yang lain sebagainya. Itu kita sudah langganan seperti itu. Termasuk kegiatan-kegiatan pramuka kita juga kadang Itu kegiatan siswanya ya. siswanya, ya, Pramuka, gitu. PMR Pramuka, mungkin. Paskibra, PMR, pecinta alam dan yang lain sebagainya, Polsis gitu ya. Gitu. Itu diarahkan ya ke yang kompetensi yang ketiga itu, kompetensi bela bangsa, sehingga mereka mengetahui wawasan kebangsaan, sehingga tidak kemudian itu berpikir bahwa hanya untuk bekerja gitu. Yang terakhir adalah kompetensi soft skill, yaitu bahasa dan teknologi gitu. Jadi di kita juga diajarkan. Itu keunggulan 4 keunggulan yang Itu ada ya. di SMK Ponpes ini. Baik. Oke, dan ini visi misinya apa sih SMK Ponpes ini, Pak? Pak Haji apa? Visi misi SMK Ponpes yaitu visinya mendidik anak-anak putra-putri bangsa agar menjadi anak yang berkualitas dan bertanggung jawab di masyarakat. Misinya banyak, diantaranya adalah kita mencoba untuk menyumbang kepada negara supaya bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kemudian mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang dapat bertanggung jawab di hadapan keluarga, masyarakat, dan negaranya, yaitu sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kalau kompetensi keahliannya TBSM, sepeda motor, maka dia paling tidak kalau nggak bekerja di bengkel sepeda motor, dia buka bengkel sendiri. Jadi misi kami adalah sesuai dengan tujuan dari SMK itu sendiri, tidak hanya untuk bekerja ke orang lain, tetapi membuka lapangan kerja. Begitu juga untuk yang kendaraan ringan, TKR, TKRO itu mereka paling tidak kalau sudah selesai dari SMK bisa membuka bengkel sendiri. Itu ya, oke. Dan ini juga ada juga yang menanyakan ya di SMK Ponpes Manbaul Ulum ini, apakah juga tersedia beasiswa gitu, Pak Haji? Terima kasih Mas Apip. Memang kami dari awal didirikannya SMK Ponpes itu untuk membantu orang-orang atau masyarakat yang tidak mampu yang ingin melanjutkan ke SMK atau ke SLTA lah. Sehingga kami yang pertama adalah untuk yatim-yatim piatu itu dibebaskan beasiswanya. Insya Allah. Itu dibuktikan nggak Pak? Yatim piatu? Dibuktikan ya. Ada surat keterangan dari desa gitu bahwa ya. itu anak yatim. Kemudian yang tidak mampu, asal ada surat keterangan dari desa, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, kami akan mempertimbangkan. Dia harus berapa nih bayar SPP-nya, gitu. Kemudian kami sudah bekerja sama dengan desa di sekitar, Sindang Mekar, Cisaat, kemudian Mandala, Cikalahang dengan Sindang Jawanya sendiri, kemudian Kepunduan, Warugede, Warujaya, dengan Cipanas, Girinata. Kami sudah kerjasama dengan pemerintahan desa, sehingga kalau ada dananya, anak yang tidak mampu itu di luar SPP-nya dibantu oleh desa. Kalau tidak, ya yang penting mah orang tuanya menghadap ke kami, ke sehingga sekolah, tahun ajaran baru ini, kalau beasiswa dari pemerintah sudah jelas ya, sudah jelas itu. Kami usahakan beasiswa dari sekolah apabila tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah, kami menyediakan untuk anak yatim piatu bebas SPP. Untuk yang tidak mampu sesuai dengan kemampuannya berapa, kemampuan orang tuanya berapa datang ke sekolah. Kemudian kami akan menanyakan kepada pamong desa atau ke kuwunya masing-masing, betul nggak anak ini, bapaknya ini, ibunya ini, kemudian orangnya tidak mampu. Jangan sampai salah sasaran. Iya. Orang tidak punya toko, punya sawah luas, ternyata dikasih beasiswa. Ternyata anak yang di rumahnya tidak punya apa-apa, tidak dapat. Nah itu kan banyak yang diprotes seperti itu. Sehingga kami harus selektif lah. Pokoknya di SMK Ponpes Manbaul Ulum ini disediakan berbagai beasiswa dari insya Allah. Instansi maupun dari yayasan sendiri juga menyediakan gitu Pak. Kalau ya ada yang hafal Quran, bagaimana itu Pak? Ya kami juga kan di sana ada pesantren. Yang hafid 30 juz, hafal 30 juz, kami bebaskan dari kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Makanya Tetapi nih, memang pemirsa buruan daftar ya, terutama yang hafal Quran, hafiz gitu. nih. Kalau yang 20 juz,
10 juz kami pertimbangkan. Tapi yang khusus untuk 30 juz, sebab kami juga Bebas biaya. Iya. Semuanya itu, tidak hanya SPP. Pokoknya pendaftaran dan sebagainya itu. Tapi karena kalau diharapkan sih mukim, karena kami kan punya pesantren, sehingga nanti menerima setoran dari para santri. Gitu. Baik. Oke, dan kembali saya ke Kang Masdum. Kang Masdum, ini sudah dibuka ya pendaftaran, juga kemungkinan akan ditutup tanggal 10 ya, 10 Juli lah ya. Karena ini sudah banyak juga yang daftar ya. Kalau yang tadi disebutkan untuk pendidikan karakter juga ya, ada kegiatan-kegiatan siswa di situ gitu ya, OSIS juga gitu ya. Kang Masdum, itu kegiatan pramuka, PMR juga, kebetulan ini ada yang WhatsApp yang menanyakan, itu latihan tata upacara bendera ya, Paskibra, itu dilakukan seminggu itu berapa kali gitu? Ya, baik. Kalau untuk seluruh ekskul itu rata-rata latihannya 1 kali 1 minggu yang rutinnya. Tetapi ketika menghadapi event seperti lomba dan yang lain sebagainya pasti ada penambahan. Karena di kita dijadwalkan. Jadi misalkan Paskibra hari Senin, maka PMR-nya hari Selasa. Nanti pramukanya hari Rabu gitu. Jadi supaya fasilitasnya tetap bisa terpenuhi semua karena sekarang itu kan termasuk kalau pramuka di tingkat SLTA itu kan bukan hanya tentang kepramukaannya, tetapi kepekaan sosialnya juga dilatih. Oh, diajari juga, dilatih juga. Iya. Gitu. Nah, Sehingga bagus itu. kadang butuh ruang yang cukup banyak, bukan hanya kelas dan lapangan. Kita akan di kesiswaan kita atur jadwal latihan yang seperti itu. Iya, ini harapan dari pemirsa yang WhatsApp sih, Pak Haji Ape dan juga Kang Masdum, perbanyak kegiatan-kegiatan sekolah untuk katanya salah satunya ini meredam kenakalan remaja, terutama tawuran dan yang lain. Ini harapannya seperti itu. Bagaimana katanya di SMK Ponpes Manbaul Ulum, namanya juga pondok pesantren. Iya. Dan itu Kang, bagaimana yang mondok di situ, kemudian yang tidak mondok gitu? Kan biasanya kegiatannya itu berbenturan nggak gitu, Kang Masdum? Kalau untuk sekolah waktu kita belum pandemi kan itu normal ya, di kita sekolah Senin sampai Jumat dengan waktu pukul Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kita 5 hari ya. Terus waktu normal itu kita masuk pukul 7 dan keluar pukul 3. Sehingga baik yang umum maupun yang pesantren itu sudah tahu jadwalnya. Sehingga yang pesantren itu kegiatannya nanti setelah asar. Gitu. Nah, untuk pas pandemi ya tentu disesuaikan. Untuk penanaman budi pekerti luhur gitu, selain eskul di kita itu yang pertama tadi ada program tahsin. Yang kedua juga ada sholat duhur berjamaah. Jadi sholat duhurnya kita berjamaah, semuanya diarahkan ke masjid gitu ya, kita duhur berjamaah gitu. Terus juga tadi tentang visi misi itu di kita dikenal visi misinya itu tadi di iklan sudah ada kan, santri cerdas, santun, terampil, mandiri, dan cerdas. Gitu. Jadi targetnya sebetulnya selain yang tadi disampaikan itu, kalau diringkas itu menjadi santri cerdas gitu. Oh, santri cerdas. Santun, terampil, mandiri, dan cerdas. Ya, santri gitu. Cerdas gitu ya. Oke, Pak Haji Ape, ini SMK Ponpes ya, Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Itu alamatnya di mana? Kemudian ini posisi sekolah ini strategis nggak? Maksudnya dijangkau oleh kendaraan-kendaraan umum gitu ya, angkutan umum. Strategis nggak? Tapi tahan dulu ya, Pak Haji Ape dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda untuk berinteraksi langsung di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui atau mengirim WhatsApp lah ya, lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pak Haji, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya berkaitan dengan lokasi strategis tidak sih? Ini ada juga yang menanyakan nih. Nah, itu lokasinya di mana gitu? Jika misalnya naik angkot dari Palimanan atau dari Jamblang gitu, itu dari mana? Atau dari Sumber gitu? Pak Haji, silakan. SMK Ponpes itu tepatnya di Desa Sindang Mekar, di Blok Kadutilu, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Jadi angkot baik dari Sumber atau dari Duku Puntang atau dari Jamblang itu bisa langsung. Anak ya memang kita jalan sedikit lah, 50 meter dari jalan raya, karena memang
kita kebagian tanahnya di dalam. Jadi anak, tapi kalau sekarang kan banyaknya bawa motor anak-anak itu. Tapi banyak yang Jalan dalam naik mobil naik angkutan angkot umum juga. juga Jadi ya. dari Sumber itu ada angkot yang menuju Duku Puntang. Oh, jadi bisa pas turun di gerbang ya. Tapi jangan lupa bahwa SMK Ponpes itu di pondok pesantren, tetapi jurusannya otomotif, Pak. Jadi memang rada ripuh juga kami, otomotif sendiri lah. Pondok pesantren. Tetapi kami memang ya harus diketatin. Tidak boleh lah kalau anak kami tahun-tahun langsung dikembalikan ke orang tuanya. Jadi tidak boleh sembarangan. Artinya kalau tidak seperti itu nanti kami akan itu. Jadi kami untuk hal-hal semacam itu rada ketat. Untuk lokasi tepatnya ya di daerah Kadutilu itu. Memang di situ komplek pendidikan. Ada SMK Manbaul Ulum, ada Pondok Pesantren Manbaul Ulum, ada Pondok Pesantren Manbaul Ulum 2, ada SMK Pondok pesantren. Pondok pesantren. Tetapi di situ juga ada SMP, ada sanawiyah, ada aliyah. Iya, pokoknya di situ lokasi pendidikan. Iya, Ini jadi di jalur antara Sumber Duku Puntang. Duku Puntang. Iya, pasti melewati Manbaul Ulum lah ya. Pasti lah. Iya, kemudian dari arah Jamblang juga dari gitu arah ya. Jamblang ke Bunut, jalan paling 50 meter. Iya, 50 meter. Nah, itu ya. Kang Mas Dum, ini berkaitan dengan beasiswa itu. Kan ada nih, itu kan yang pertama yang masuk ya. Terutama yang hafal Quran, menyediakan tidak ketika misalnya siswa ini masuk, kemudian punya prestasi, ada beasiswanya nggak? Ada, Kang. Jadi untuk beasiswa itu kita pertama adalah beasiswa akademik. Beasiswa akademik itu biasanya di akhir tahun itu kita secara paralel umumkan juara 1 tingkat 10 siapa, juara 2-nya siapa, juara 3, begitupun kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti kita reward dengan diapresiasi dengan bentuk reward, misalkan itu mendapatkan beasiswa 2 bulan, 3 bulan yang juara 1 misalkan, 2 bulan dan 1 bulan gitu. Itu ada. Jadi bentuknya adalah beasiswa pendidikan, jadi langsung ke SPP. Yang kedua adalah beasiswa non akademik, misalkan ikut kemarin kita juara 3 Liga Santri. Gitu. Nah, Liga itu sepak bola ya? Sepak bola ya, Liga yang Santri. diadakan oleh Liga Santri itu. Nah, itu akhirnya kita nanti akan melihat jumlah pemain sepak bolanya ada berapa. Misalkan ada 20. Nah, beberapa semuanya kita kasih beasiswa. Gitu. Ada yang 1 bulan, tergantung tingkatnya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Bahkan pernah di kita itu ada yang kejuaraan ikut pencak silat tingkat Asia Pasifik. Nah, itu bisa internasional ya. Iya, itu bisa lebih besar lagi. Jadi artinya di kita ada bentuk apresiasi dan reward dalam bentuk beasiswa pendidikan itu. Tapi sekali lagi bentuknya adalah beasiswa pendidikan. Jadi kembali untuk pembayaran sekolah. Kalau jejaring, Kang, ini bagaimana, Kang, SMK Ponpes ini? Kalau jejaring pertama di kita, karena SMK itu kan sebetulnya sama semua SMK itu targetnya adalah BMW disebutnya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Sehingga jejaringnya mengarahkan ke sana. Untuk bekerja kita ada yang disebut Bursa Kerja Khusus BKK. Nah, itu yang mengarahkan daya serap SMK Ponpes Manbaul Ulum ke industri. Bahkan di kita itu sudah sampai ke ada yang masuk ke Daihatsu Jepang, ada yang kemana. Itu kita sudah diarahkan. Gitu. Alumni-alumninya. Alumni-alumninya gitu. Ke Jepang juga ada. Ke Jepang gitu ya. SMK itu selain untuk bekerja, kita juga harus punya industri pendamping. Di TKR misalkan industri pendampingnya adalah Nissan gitu ya. Di TBSM misalkan Honda. Itu kurikulumnya, sistem pembelajarannya itu sudah sesuai dengan industri. Gitu. Nah, nanti terus yang kedua adalah melanjutkan. Maka melanjutkan ini kita juga berjejaring dengan perguruan-perguruan tinggi. Bahkan kemarin itu jurusan DKP itu kita dipandu langsung oleh Politeknik Manufaktur dari Jakarta, gitu ya. Nah, terus yang ketiga wirausaha. Maka di sekolah juga harus berjejaring bagaimana supaya alumni kita itu bisa mendirikan usaha. Paling tidak mengajukan KUR dan yang lainnya tuh sudah bukan hanya teori tapi banknya ditarik ke sekolah gitu itu. Seperti apa pembuatan bisnis plan-nya, pengajuan yang bisa ditolerir bisa dikabulkan itu seperti apa, itu kita ajarkan juga gitu. Gitu ya, itu jejaring yang sudah dibangun ya. Betul, ya. Saat ini. Nah, kemudian ya kalau Pak Haji Jafar nih ya,
harapan terhadap PPDB di tahun ini apa, terutama ke SMK Ponpes Manbaul Ulum? Apa ini? Terima kasih. Harapan kami keluarga besar SMK Ponpes Manbaul Ulum, setiap tahun kan harus ada peningkatan. Kalau tahun sekarang yang keluar itu yang kelas 3, kemarin di wisuda itu 337. 337. 337, maka mudah-mudahan tahun sekarang harus di atas itu target kami. Kemudian juga tetap kami kerjasama dengan sekolah-sekolah SLTP yang ada di sekitar, dengan Sanawiyah. Jaring kami buka dengan SMP Sanawiyah yang ada di sekitar, sehingga kami tetap instan komunikasi dengan para wali kelas, kelas 12, kelas 9 ya, kelas 9. Kemudian kami juga kerjasama dengan pemerintahan desa. Barangkali ada masyarakatnya yang belum melanjutkan. Sok kesulitannya apa? Gitu. Kalau kesulitannya ekonomi, sebab kami mendapat amanat dari pemerintah tidak boleh ada anak yang tidak melanjutkan karena ekonomi. Gitu, sehingga ekonomi ya. Iya, karena ekonomi. Sehingga seperti apa solusinya? Apakah dari desa ada, kemudian atau dari kami kerjasama dengan desa-desa yang ada di sekitar, minimal desa di sekitar kami itu jadi tidak ada anak yang tidak melanjutkan setelah lulus MTS atau pokoknya SMP. desa yang menjadi penyangga SMK Ponpes ya. Itu. Harus. Oke, Kang Masdum, ini kan SMK Pondok Pesantren. Berarti ini di SMK Pondok Pesantren, SMK Plus gitu. Iya. Iya, SM plusnya itu apa? Ini ada juga pemirsa menanyakan demikian. Ya, plusnya yaitu kalau SMK rata-rata adalah tidak memiliki apa namanya itu, misalkan kompetensi, kan kalau di pendidikan tuh ada 3 ya Kang ya, ada pengetahuan, keterampilan, kognitif, dan skill gitu. Nah di kita itu mengintegrasikan ketiganya, knowledge, skill, and value itu menjadi satu kesatuan. Gitu. Baik. Semua orang rata-rata menyebutkan SMK itu adalah targetnya ke keterampilan gitu. Tetapi di SMK Ponpes kita tidak hanya ke keterampilan, tapi juga keterampilan, terus juga pengetahuan dan sikap, terutama di sikap ini. Sikap gitu. itu ya, karena ini pesantren ya, SMK Ponpes ya. Ketika sudah terjun ke masyarakat, kami tetap mengontrol mereka alumni itu. Jadi tidak putus ya? Iya, jadi biasanya sekolah kalau udah selesai. Kalau gitu. kami enggak, tetap ada alumni seperti apa. Baik, gitu. dan sayang sekali nih ya, Pak Haji Apai, Kang Masdum, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Haji Apai, silakan closing statement. Pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah? Singkat saja. Silakan Pak Haji. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai anak usia sekolah SLTA, jangan ragu-ragu. Mari bergabung dengan kami di SMK Ponpes Manbaul Ulum. Insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh, solehah, sehingga berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Oke, silakan Kang Masdum di closing statement. Ya, untuk warga Cirebon yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bisa dilihat di media sosial kami, juga silahkan, dan kemudian mari bergabung bersama kami menjadi santri cerdas, santun, terampil, mandiri, dan cerdas. Itu ya. Oke, terima kasih nih Pak Haji Apai Jafar, Kang Masdum Mustakwa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan ini melalui interaktifnya melalui WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.